adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, mantap, puji Tuhan. Kakak-kakak semuanya di sini semangat, adik-adik juga harus semangat ya. Kita akan mulaikan ibadah kita angkat satu pujian yang berkata, Bapakku datang padamu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari telah kami lalui Tuhan, kami mau
memuji, memuliakan nama Engkau pada saat ini. Tuhan urapi setiap kami, Tuhan urapi setiap guru sekolah minggu yang akan melayani kami. Kami siap memulaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kita semua tetap bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian yang berkata, kedua tanganku mempunyai jari. Pakai gerakannya ya semuanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat satu pujian yang berkata Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang. Kau setia,
Allah yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Kita mau datang terus ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan, minta pertolongan, minta penyertaan daripada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berjanji, Dia akan menyertai kehidupan kita selalu. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami. Dari awal hingga tadi kami telah menaikkan puji-pujian kami. Sebentar tiba saatnya untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan urapi hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Nur. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Bunda Nur. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum menerima firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, juga pulpen atau pensil, supaya adik-adik bisa mencatat kebenaran firman Tuhan pada saat malam saat ini. Puji Tuhan. Bunda akan bercerita tentang seorang raja. Kalau raja sama kayak presiden, dia memerintah suatu kerajaan. Kalau presiden memerintah satu negara, baik buruknya suatu kerajaan atau suatu negara itu tergantung dari pemimpinnya. Kalau kerajaan tergantung dari rajanya, kalau negara tergantung presidennya. Saat itu ada seorang raja yang Tuhan pakai, Tuhan pilih sedemikian rupa sehingga Tuhan bilang dia menjadi raja, dia menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan. Ketika dia meninggal, ada satu raja lagi, yaitu anaknya yang harus menggantikan dia menjadi raja.
Dan raja ini pun selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya seperti raja yang pertama. Dan selanjutnya setelah raja yang kedua meninggal, ada lagi anaknya yang meneruskan kerajaan itu. Tapi tidak semua raja-raja itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak raja yang menyakiti hati Tuhan. Mereka hidup semau-maunya saja. Mereka hidup tidak seperti kakeknya, tidak seperti papanya, tapi mereka hidup menuruti dunia ini. Dunia yang seperti apa sih? Dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kebohongan, dunia yang penuh dengan tipu muslihat, yang menduakan Tuhan. Begitu banyak raja-raja yang menyakiti hati Tuhan dengan mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka membuat berhala, mereka membuat patung-patung untuk mereka sembah. Karena raja-raja pikir dengan patung yang mereka buat, patung-patung ini bisa menolong mereka, bisa membuat kerajaan mereka semakin besar. Tetapi mereka salah. Ketika mereka membangun atau membuat segala berhala atau patung-patung, hidup mereka bukan semakin baik, kerajaan mereka bukan semakin besar, tapi mereka mengalami kehancuran. Kerajaan ini terpecah belah, saudara menyakiti saudara, bahkan terjadi sampai pembunuhan karena mereka merebutkan mahkota sebagai raja. Dan raja ini raja yang diberi Tuhan kesempatan atau diberi waktu lagi dengan umur panjang. Ketika dia menjadi raja, datang seorang nabi Tuhan berkata bahwa umurnya tidak akan panjang lagi, tidak akan lama lagi. Dia mengambil tindakan atau dia mengambil keputusan ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu kepadanya. Dia berdoa, dia menangis dengan hati yang hancur. Dan ketika Tuhan melihat dia menangis dengan kesungguhannya, dengan hatinya yang hancur, dengan dia merendahkan diri, Tuhan mendengar doanya. Tuhan berikan dia waktu, Tuhan berikan dia kesempatan kedua untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Raja ini adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia. Dia memerintah sebagai raja masih berumur sekitar 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan ia memerintah di Yerusalem. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Tapi Bunda tidak baca semuanya. Bunda akan ambil dari beberapa ayat. Jangan lupa ditulis ayatnya, jangan lupa pasalnya supaya adik-adik gak salah. Bunda akan baca di dalam nama Tuhan Yesus ayat yang pertama yang berbunyi, perikopnya adalah atau judulnya Raja Hizkia. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang kedua yang berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Raja yang pertama ini adalah Daud. Seperti adik-adik tahu, Daud adalah raja yang dipilih Tuhan langsung. Dan adik-adik boleh lihat bahwa Raja Daud diberikan janji Tuhan yang luar biasa bahwa dia akan memerintah
atau keturunannya akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Tapi harus ada syarat, yaitu tetap harus hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Sebelum Raja Hizkia, ada satu raja juga yang memerintah sebagai raja. Umurnya lebih muda lagi. Terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Bunda baca ya, dengar baik-baik. Apa bedanya Raja Hizkia dengan Raja Ahaz? Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Perhatikan ya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ayat yang ketiga, ia membakar juga korban di lebak Ben Henon dan membakar anak-anaknya sebagai korban bakaran dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ini bedanya adik-adik. Raja Ahaz, Raja Hizkia. Raja Ahaz melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan yang benar seperti apa sih Bunda? Lanjut kita baca ayat yang ke-3 di 2 Tawarik 29. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Nah, adik-adik, di sini berbicara tentang rumah Tuhan. Berbicara tentang rumah Tuhan yang tidak pernah ada orang ibadah, tidak ada pernah orang memuji Tuhan. Sampai rumah ibadah itu menjadi rusak, menjadi kotor, berdebu. Karena apa? Raja Ahaz waktu dia menjadi raja, dia membuat patung tuangan. Bahkan dia membakar anak-anaknya sendiri sebagai persembahan. Persembahan untuk siapa sebenarnya? Mengapa dia harus mengorbankan anak-anaknya? Kira-kira patung itu mengerti nggak pengorbanan Ahaz? Patung tidak mengerti apa-apa yang dibuat oleh Ahaz. Yang disenangkan di sini dalam kehidupan Raja Ahaz adalah setan atau iblis. Di situ yang disenangkan. Ini cara hidup Ahaz yang salah di mata Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Beda dengan Raja Hizkia. Lanjut ayat yang keempat. Apalagi tindakan Hizkia supaya dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Ayat yang kelima, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat yang kudus. Raja Hizkia membawa orang-orang pilihan Tuhan. Di zaman dulu adik-adik, tidak semua orang atau tidak sembarangan orang bisa melayani di bait atau di rumah Tuhan. Tapi ada orang-orang khusus, ada suku-suku yang khusus yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah-rumah ibadah, yaitu suku-suku Lewi. Mereka orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Raja Hizkia mendatangi mereka, berkata kepada mereka, kuduskanlah dirimu supaya kita menyenangkan akan hati Tuhan, karena kita akan memuji Tuhan. Dengarkanlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan. Nah, adik-adik, Raja Hizkia menyuruh suku Lewi untuk membersihkan diri mereka, hidup mereka, rumah Tuhan mereka harus kuduskan supaya mereka memuji Tuhan, karena mereka mau menyembah Tuhan. Kenapa harus dikuduskan? Kenapa harus disucikan? Karena kalau itu hidup kita nggak kudus, kalau rumah Tuhan nggak kudus, bagaimana Tuhan mau hadir? Bagaimana Tuhan mau datang? Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan kalau hidup kita aja nggak kudus? Di zaman Raja Hizkia berbicara tentang rumah Tuhan. Kalau zaman sekarang berbicara rumah Tuhan adalah kehidupan kita, kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah pada saat ini. Harus hidup kudus, hidup yang tidak berkenan, hidup yang cemar. Tuhan gak senang, Tuhan gak suka. Hidup yang cemar seperti apa sih Bunda? Suka berbohong,
suka mencuri, suka menyakitin hati orang tua, tidak dengar-dengar pada orang tua, itu hidup yang tercemar. Kalau dalam Tuhan, adik-adik menyangkal Tuhan Yesus, itu hidup yang tercemar. Adik-adik meninggalkan ibadah, itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak beribadah, kalau anak-anak Tuhan tidak memuji Tuhan, yang terjadi adalah adik-adik tidak mengalami Tuhan, adik-adik tidak merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan adik-adik. Ayo adik-adik yang di rumah, kalau kita masih ada kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, pakai waktu yang ada, pakai dan gunakan waktu yang ada dengan yang terbaik. Kita lanjut ayat yang kita loncat ayat yang ke-16. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar kemah Kidron. Pekerjaan menguruskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Raja Hizkia bersama suku Lewi, mereka membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan, untuk menguduskan rumah Tuhan. Kita juga butuh waktu, kita juga perlu proses dalam membersihkan kehidupan kita, menguduskan kehidupan kita. Seperti apa? Terus menerus, dari hari ke hari kita terus hidup membersihkan kehidupan kita. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman. Itu yang harus kita lakukan. Hari ke hari harus kita lakukan. Bukan cuma hari Minggu, bukan cuma hari tertentu, tapi setiap hari kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus berdoa sama Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, hidup kita dibersihkan, hidup kita dibereskan dengan Tuhan. Lanjut ayat yang ke-20. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengundang pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 21, mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Kalau zaman dulu adik-adik, ketika orang harus melakukan penghapusan dosa, mereka harus membawa ternak, kambing, domba, kerbau, dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang kalau zaman dulu ada, kalau yang keluarganya kecil dia bisa bawa burung merpati. Kenapa kita sekarang gak bawa ternak atau kambing domba? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Jadi kita gak perlu lagi bawa kambing, domba ke rumah Tuhan atau ke gereja. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya, maka hidup kita menjadi kudus. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua, menebus dosa-dosa kita, dari hidup kita yang lama, dari hidup kita yang cemar, menjadi hidup yang kudus, menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, lalu kita hidup semau-maunya. Enggak begitu juga. Mentang-mentang Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sudah menebus dosa kita, langsung kita hidup, enggak apa-apa deh mencuri, orang 1000 aja atau mungkin 5000. Tuhan kan sudah hapus dosa saya. Enggak boleh berpikir seperti itu. Ketika Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita, menebus dosa-dosa kita, hidup kita harus berubah. Hidup kita enggak sama lagi seperti yang kemarin, seperti yang dulu-dulu. Kalau kita masih sama, suka mencuri, suka berbohong, berarti sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita.
kita masih jatuh dalam dosa yang sama. Apa dosa? Adalah maut. Jangan sampai hidup adik-adik jatuh dalam dosa. Belajar melakukan kehendak Tuhan, belajar meninggalkan cara hidup yang lama. Bagaimana caranya? Kembali tetap banyak berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-25. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan celacap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Di sini Raja Hizkia menyuruh suku Lewi atau para imam-imam membawa alat musik. Ada gambus, ada celacap, kecapi. Itu bukan Raja Hizkia yang suruh. Raja suku Lewi, kamu harus bawa alat musik, gambus, kecapi, dan lain-lain ya. Enggak seperti itu. Tapi Tuhan yang suruh supaya Raja Hizkia lewat suku Lewi, mereka memuji Tuhan dengan alat musik. Kalau sekarang ada gitar, ada drum, ada keyboard, banyak alat musik sekarang. Kita bisa pakai itu untuk memuji Tuhan. Karena sebelum ada alat musik ini, ada gitar, ada yang lain-lain sebagainya tadi, Tuhan sudah siapkan semuanya zaman dulu. Sudah ada alat musik juga zaman dulu, dipakai juga untuk memuji Tuhan. Karena itu, ayo memuji Tuhan. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jangan berkata-kata yang kotor, jangan berkata-kata dusta atau bohong. Pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan gak cuma di gereja. Kita di rumah bisa memuji Tuhan. Tapi jangan teriak-teriak loh ya. Harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh di rumah, orang lain akan dikuatkan. Mungkin papa, mama yang di rumah, mungkin kakak, mungkin adik yang di rumah mendengar pujian. Ketika kita memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan, mereka disenangkan, mereka kuat. Seperti pujian tadi berkata, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Karena itu adik-adik, hiduplah seperti Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, raja yang berani ngambil tindakan untuk hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia harus bayar harga, melupakan masa lalu raja-raja yang terdahulu, melupakan cara hidup raja-raja yang sebelum dia. Dia harus merubah semuanya. Suka nggak suka, rakyat itu harus mendengarkan raja itu. Karena raja adalah pimpinan. Raja adalah orang nomor 1 di kerajaan. Jadi mereka harus mendengarkan raja. Lalu ayat yang ke-31 kita baca sama-sama ya. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Korban-korban pujian, korban-korban ucapan syukur. Itu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ketika datang sama Tuhan, Tuhan, saya mau HP nih. Gak begitu. Bilang, Tuhan, kalau adik-adik yang masih kelas 3, kelas 4 SD, doanya gini sama Tuhan, Tuhan, tuh teman-temanku sudah banyak naik motor tuh.
Aku mau naik motor juga Tuhan, aku mau motor. Kira-kira Tuhan mau dengar atau enggak? Tuhan dengar doa adik-adik, tapi Tuhan gak akan jawab. Kok bisa? Bilang Tuhan selalu menjawab setiap doa. Bagaimana Tuhan mau jawab doa adik-adik? Sementara adik-adik umurnya belum sesuai untuk bawa motor sendiri. Bawa motor sendiri menurut peraturan yang ada umur 17 tahun baru boleh bawa motor. Berdoalah sesuai dengan kebutuhan keperluan kita, seperti yang Tuhan ajarkan. Jangan memaksakan keinginan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sebelum kita minta sama Tuhan, Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Tapi memintalah dengan benar, memintalah dengan ucapan syukur, mintalah dengan hati yang sungguh-sungguh. Sini mendekatlah dan bawalah korban sembelihan dan korban syukur di rumah Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau Raja Hizkia sudah Tuhan tolong, bila Tuhan tambahkan umurnya kembali 15 tahun. Bunda percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan menolong adik-adik, yang akan mengabulkan setiap doa adik-adik ketika adik-adik meminta dengan sungguh-sungguh. Mintalah dengan benar apa yang adik-adik perlukan, apa yang adik-adik butuhkan. Jangan meminta dengan memaksakan diri untuk sesuatu yang sebenarnya adik-adik belum layak menerimanya. Seperti contoh tadi motor. Mintalah seperti kebutuhan adik-adik. Dan doakan, dan jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan terus menyertai kita, bahwa Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Asal hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, asal hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengerjakan lebih dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih kadang ada yang bilang, kapan sih corona ini pulang? Kapan sih corona ini pergi? Corona tidak akan pergi. Dia betah di sini. Tapi apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah bahwa Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan kita semua. Baik orang yang percaya sama Tuhan, bahkan yang tidak percaya sama Tuhan, sama-sama Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Bedanya, kita sebagai orang-orang percaya sama Tuhan, kita yang sudah punya firman Tuhan, kita sudah dikuatkan lewat firman Tuhan, kita pasti akan tampil berbeda. Karena apa? Kita punya firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum adanya corona, Tuhan sudah berbicara banyak kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi tugasnya adik-adik sekarang percaya sama Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan bahwa setiap kita, setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini pasti bisa melewatinya asal bersama-sama Tuhan. Karena itu teruslah berdoa sama Tuhan, teruslah mencari Tuhan, teruslah memuji Tuhan, teruslah menyembah Tuhan apapun keadaan adik-adik, apapun kondisi adik-adik saat ini. Bunda gak tahu apa yang adik-adik alami, tapi Bunda percaya bahwa adik-adik punya Tuhan yang luar biasa. Adik-adik punya Tuhan yang hebat. Adik-adik punya Tuhan yang mampu memulihkan semuanya, menolong semuanya. Di tengah-tengah kita tidak tahu, di tengah-tengah kita tidak mampu, apa harus kita lakukan? Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Seperti Raja Hizkia memulihkan semuanya, membersihkan semuanya, sehingga Tuhan disenangkan lewat apa yang dilakukan Raja Hizkia. Sekarang tugas kita sebagai orang-orang percaya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dimanapun adik-adik berada, bagi kota adik-adik. Doakan terus kota Tenggarong di mana adik-adik tinggal. Terus doakan sampai semuanya berlalu, sampai semuanya kembali seperti semula. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Ayat hafalan terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 31 yang ke B.
Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Itu aja ya, pendek kan? Harus dihafal ya. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, jangan lupa baca firman dalam kehidupan adik-adik. Karena hidup ini bukan semakin mudah, tapi semakin berat tantangan yang ada. Tapi kita akan kuat kalau kita punya firman. Kita akan kuat kalau kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, renungkan firman Tuhan, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Kalau Raja Hizkia boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia boleh berbeda dari raja-raja Ahaz. Raja Ahaz boleh menyakiti hati Tuhan, tapi Raja Hizkia boleh ngambil keputusan, dia mengambil komitmen bahwa dia mau menyenangkan akan hati Tuhan. Dia merubah rumah Tuhan, dia bersihkan sedemikian rupa, dia sucikan, kuduskan rumah Tuhan sedemikian rupa. Begitu juga hidup kita, hidup adik-adik yang ada di rumah. Mari kita mau kuduskan kehidupan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati Raja Hizkia Tuhan, kami percaya berkat yang sama menjadi bagian setiap kami. Buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang menilik kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terus kuatkan kami Tuhan, terus teguhkan setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terus Tuhan jadikan anak-anak ini menjadi berkat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Lihat kehidupan mereka Tuhan, lihat perkataan mereka Tuhan, lihat ucapan mereka Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mereka menjadi berkat, mereka menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Haleluya. Kami terus menyembah Tuhan, kami terus mau memuji Engkau Tuhan, karena Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tetap tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan terus beri atas hidup kami Bapa, untuk kami terus memperbaharui kehidupan kami, rumah kami Tuhan, yaitu rumah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yaitu hidup kami Bapa, hidup kami Tuhan, biarlah menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Bapa. Ketika kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, biarlah firman tertinggal termeterai dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami, menjadi pelajaran yang baru bagi setiap kami Tuhan. Bagaimana kami menghargai kehidupan kami, bagaimana kami menjaga hidup kami Tuhan, hingga tetap hidup kami kudus di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu Bapa, sehingga Tuhan Yesus hidup kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau mengenal mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau mencintai mereka Tuhan, seperti Engkau telah mencintai dan mengasihi setiap kami guru-guru sekolah minggu yang ada Bapa. Kami bawa mereka ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap sehat, kuat, dijaga dan dipelihara oleh Engkau Tuhan, dengan kasih, anugerah dan kemurahan-Mu yang tak terbatas itu terus terjadi atas kehidupan mereka Bapa. Apa yang mereka perlukan, butuhkan saat ini, hari-hari ini Tuhan yang mengadakan, Tuhan mencukupkan, karena kami tahu, kami percaya Tuhan lebih tahu dan Tuhan lebih mengerti apa yang mereka butuhkan, dan kami percaya, kami yakin mereka sudah menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Terus berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat ini Tuhan. Biarlah urapan daripada Engkau Tuhan, kuat kuasa daripada Engkau Tuhan terus menjadi bagian setiap kami guru-guru sekolah minggu yang ada Bapa, sehingga setiap apa yang kami kerjakan, lakukan Tuhan, semuanya kembali hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa.
Tuhan tolong terus berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Bapa, sehingga kami boleh kembali memuji Tuhan, membicarakan nama Tuhan di lain waktu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup dan akhir ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sampai bertemu kembali minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Kemanapun dan dimanapun adik-adik pergi. Tuhan Yesus memberkati.